Itu yang kedua saya ada jalur sapu angin juga ada gitu. Sapu angin. Iya betul, terus ada Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini, sore ini, saya dari channel Elang 21 lagi berada di mana ya? Mungkin tuh dari backgroundnya mungkin sahabat juga udah tahu nih, nggak usah disebutin juga. Dari background juga mungkin udah tahu kita lagi berada di mana. Kita lagi berada di kandangnya tim Olympus 88 Serang. Kalau pengen tahu lengkapnya, alamatnya di mana, sejarahnya apa, gimana, nanti kita langsung tanya-tanya ke ownernya langsung. Di sini ada Bapak Haji Eri. Gimana Pak Haji Eri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gak usah sehat. Alhamdulillah. Ini gimana Kak Haji? Maksudnya mungkin teman-teman juga pengen tahu, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Oke, perkenalin, nama saya Eri. Saya pemilik tim Olympus 88. Lokasinya ada di daerah Tembong, Serang. Nah, kebetulan di sini channel Elang 21 lagi main ke sini ya untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya. Judulnya mah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ini temanya ngobrol-ngobrol. Mungkin nggak kayak yang udah-udah ya Kak Haji. Iya betul. Nah, judulnya mah ngobrol aja, tapi ngobrol diliput gitu. Terus ini gini Kak Haji, ngomong-ngomong ya, maksudnya untuk Olympus 88 itu berdirinya dari kapan sih? Sebenarnya kalau untuk Olympus 88 berdiri secara officially ya, iya. Terus sebenarnya sih berjalan
hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun ya. Iya betul, udah berjalan hampir 2 tahun lah ke belakang gitu, di awal-awal tahun kemarin gitu, sampai sekarang. Ada filosofinya nggak itu Olympus itu Pak? Ya, sampai ada tulisan 88-nya. 88 ya. Sebenarnya sih ini cerita aja ya. Sebenarnya untuk Olympus ini sebenarnya nama tempat daerah atau misalkan gunung para dewa, di situ tuh ceritanya. Oh, Olympus itu. Iya betul. Makanya di situ itu ada logonya juga kayak dewa betul. gitu ya. Iya betul. Kemudian saya senang dengan tokoh-tokoh dewa juga. Makanya saya disebut namanya Olympus. Jadi tempat para dewa di sana. Terus ini untuk logo sendiri, Kak Haji sendiri yang bikin itu? Ya, kalau untuk logo. Luar biasa. Kalau untuk 88 mah mungkin dari ada beberapa filosofi atau feng shui Cina, kan angka 8 tuh angka rezeki ya, tidak pernah putus ya. Mungkin saya ngambil dari situnya aja. Amin amin. Nah, gitu. Itu saja. Terus ada lagi nih, maksudnya ini di sebelah kanan. Sebelah kanan ada tulisannya From Zero to Hero. Iya, gimana ini maksudnya, gimana nih? Sebenarnya banyak sih tagline From Zero to Hero, cuma kan ini pasti mau jadi impian semua orang ya kan. Iya, amin. Karena pengen semua orang tuh tidak mudah untuk menjadi seseorang tanda kutip. Iya. Jadi semua itu harus dari nol. Dari nol ya. Iya, betul. Dari nol artinya apa sih? Ya seperti itulah. Sebenarnya tagline udah banyak ini sih dipakai, cuma memang menurut saya sangat pas juga sih buat di tim kita gitu. Tapi artinya semuanya juga ada maksud, ada filosofinya ya. Betul. Terus tadi kan katanya Olympus sudah kurang lebih 2 tahunan ya? Iya betul. Udah 2 tahunan, dan tadi dari kenapa namanya Olympus dan sebagainya sudah dijelaskan. Di sini untuk di Olympus ini ada berapa sih? Oke, untuk kru kita tuh ada 3 kan. Yang satu untuk joki utamanya ada namanya Kiki. Ada Kiki. Nah, untuk Kiki ini udah lama juga itu di sini. Kebetulan Kiki baru juga sih di kita juga, alhamdulillah baru bergabung di kita untuk di Olympus sih. Berarti Kiki baru ya di sini. Iya ya? betul. Itu sebagai joki geber. Joki geber. Iya betul. Asli Serang sini juga atau dari luar ini? Oh, kalau Kiki mah dari Rangkas Bitung. Kiki dari Rangkas Bitung. Betul. Terus untuk yang tadi katanya 3 ya? Iya, yang 2 lagi? Nah, yang kedua ada Sandi. Sandi. Ya, itu juga joki geber juga. Jadi posisi Kang Sandi juga sama dengan Kiki. Sama, betul. Joki geber. Nah, terus ini Kak Haji, joki geber ada 2. Iya, itu betul. Apakah yang satu itu dibagi untuk semuanya, untuk bagian player sendiri atau untuk pilih sendiri atau gimana? Oh enggak, itu bareng-bareng. Oh, jadi bareng-bareng. Iya betul. Jadi Kang Sandi sama, kalau Kang Sandi itu sebagai joki geber juga sama kayak Kang Kiki. Iya, betul. Asli dari sini juga Kang Sandi. Kalau Sandi asli dari Serang. Udah lama itu Kang Sandi. Itu juga udah lama. Oh iya gitu. Kang Sandi berarti ikut di Olympus sudah Iya, lama. udah lama. Iya. Baru 2 nih Kak. Terus satu lagi siapa? Satu lagi ada joki abur paling unik. Saya punya joki abur paling unik, namanya Ipon. Joki abur paling unik. Uniknya di mana ini? Ini nggak tahu kenapa itu tiap kita latihan selalu bikin ketawa aja gitu. Ada aja yang bisa bikin ketawa sama dia. Oh gitu ya? Iya, walaupun tampang kayak security tapi hatinya tetap Hello Kitty. Itu udah lama di sini atau masih? Itu juga lumayan lah. Lumayan di sini. Asli Serang gitu. Itu asli Serang. Berarti yang dari luar Serang itu Rangkas ya? Rangkas kan luar Serang ya? Iya betul, Kabupaten Lebak. Bukan, yang dari luar Serang itu hanya Kiki ya? Kiki aja ya. Nah, kan gini Kak Haji. Jadi sahabat, saya kesini kan tadi bahasanya juga mau ngobrol ya. Iya. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi kan ngobrol juga paling nggak ngobrolnya apa sih? Nah kita nih mau ngobrolin apa nih Kak Haji? Kita mau ngobrol. Ya. Kalau ngobrol player mungkin udah sering ya? Iya mungkin. Iya, ngobrol player mungkin udah sering. Mungkin di video-video saya ketika datang ke kandang, ke kandang mungkin banyak, ada beberapa yang di situ kita lebih seringnya ke player. Iya betul dan sebagainya. Iya. Nah ini punya ide nggak Kak Haji di sini nih? Kira-kira mau ngobrolin apa nih? Ya paling ngobrol karena sekarang kan giringan B ya. Saya iya. giringan B itu giringan paling saya seneng. Kenapa? Karena saya ngelihat anak-anak PAUD saya gitu, dalam arti pik yang istilahnya
dalam proses tahap bahan mau menjadi player gitu. Oh gitu. Jadi sekarang ini kita bukan ngobrol player, Kita ngobrol bahan aja. Piyik karena bertepatan dengan giringan B, betul. Piyik. Berarti terus piyik maksudnya piyik gimana nih? Ya, kita ada beberapa burung-burung piyik yang baru rampas yang kita latih gitu kan, yang memang sudah kita sortir untuk mudah-mudahan jadi player inti kita gitu. Oh, berarti maksud Kak Haji Eri itu bahwa itu piyik-piyik yang sudah setengah jalan ya? Oke, iya. Yang sudah setengah jalan gitu, yang sudah setengah jalan. Bahkan tadi saya sempat diajak jalan-jalan sama Kak Haji Eri, berikut kru-krunya itu rame, itu dari saya di belakang, itu di depannya ramenya minta ampun, bawanya pakai truk. Bawa dongangnya pakai truk gitu. Tadi rame banget. Jadi saya sempat diajak jalan-jalan ke lapak, apa itu, tembong. Lapak ya? tembong di sini dekat Tembong. banget di depan. Karena kebetulan lokasinya dekat dari kandang Dekat ya. banget. Kebetulan dekat, kalau ke BIP kan agak jauh ya. Agak jauh, iya. Jadi untuk namanya juga burung-burung masih bahan Iya, setengah masih jalan, bahan. jadi biar mungkin maksudnya Kak Haji juga sama jokinya biar yang penting kenal dulu sama kolong atau gimana itu. Iya, betul. Kenapa nggak Kebenaran. langsung dibawa ke Jadi kebenaran di lapak tembong ini kan girangan B ini nggak ada lomba. Memang tidak ada lomba, dia di lombanya di girangan A. Iya, iya. Jadi concern saya buat ngelatih bahan-bahan di situ bisa lebih panjang gitu. Jadi tidak keburu-buru atau kepotong sama lomba gitu. Jadi teman-teman kru joki itu bisa puas lah sampai ngelatih sampai benar-benar burung tuh maksimal di performanya gitu ya. Karena kalau misalkan udah ada lomba kepotong Sabtu Minggu kan biasanya latihan Rabu, Kamis, Jumat, pendek banget gitu kan, dan bisa butuh waktu lagi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ngecor, cari tenaga jadi full pokoknya bahan gitu maksimal. Mudah-mudahan sih. Kalau misalkan udah kayak gitu kan kita nggak keganggu sama lomba ya. Terus ngomong-ngomong itu piyik-piyiknya banyak dari, maksudnya dari sini apa dari luar? Oke, kalau misalkan piyik, kita ada piyik dari asli yang dari sini juga ya? dari kandang kita juga. Kebenaran ya mudah-mudahan bisa jadi pioner di Olympus juga. Nah, dan ada juga saya ngambil beberapa juga ngambil di Jawa sih. Jawa. Ya alhamdulillah, istilahnya saya juga lihat proses untuk pelatihannya mudah-mudah sih semuanya gitu. Karena memang memiliki keturunan atau terah yang jelas gitu, jadi kita ngelatih nggak terlalu repot juga gitu. Boleh nggak dibocorin nih Kak Haji salah satu aja atau beberapa piyik yang atau yang tadi sempat dilatih lah? Sempat dilatih, aduh. Ya sebenarnya sih ada beberapa sih di sini. Kita juga ya sebenarnya malu sih saya kalau ngomong terah gitu kan, cuma memang kita ya benar sih yang namanya turunan atau terah itu nggak bohong sih. Yang penting kita ngerawat sama ngelatihnya gitu, biar ada jalur juaranya udah ada gitu, tinggal ngelatih terus. Ya kayak misalkan saya dari jalur Lemon Tea, dari Nazareth juga ada gitu. Lemon Tea terus di sini ada Lemon Tea sama Nazareth ya. Iya betul. Ada jalur Lemon Tea loh di sini. Iya betul. Sadis. Satu itu. Yang kedua saya ada jalur sapu angin juga ada. Gitu. Ada sapu angin. Iya betul. Terus ada kalau jalur QQ juga justru ada 2 atau 3 kalau salah. Jalur QQ ada, jalur Queen ada, bahkan ada cucu QQ ya, bisa dibilang bisa diandalkan. Gitu. Iya bisa diandalkan di sini gitu. Nih kan seru juga kan, kita nggak cuma ngobrolin player juga, ngobrol player juga seru. Ternyata selidik punya selidik gitu kan. Selidik punya selidik. Di Olympus ini wah, ikannya ini terahnya ada Lemon Tea, ada sapu angin dari jalur Nazareth nih ada. Nazarethnya ada, terus dari Kio-Kionya ada. Itu berarti rata-rata Pantura ya? Ya, rata-rata. Kalau untuk Banten sendiri ada nggak kayak gitu? Kalau untuk Banten sendiri sebenarnya ada sih untuk jalur Yakuza mungkin, tapi udah jauh ke mungkin dapatnya ke Cicit kali, anaknya Cicit gitu. Oh, Cicit. Cuma untuk bloodline-nya memang di Yakuza bagus banget, memang saya akui lah untuk jalur Yakuza itu luar biasa. Ya, itu kan Yakuza juga kan salah satu legend gitu. Ya. Tapi kayak Lemon Tea, apalah Lemon Tea itu tadi sebut ada Queen juga ya. Queen ada itu, ada Queen di sini. Salah saya.
Cucu Q-nya ada. Cicit apa cucu itu Itu jatuhnya? masuknya ke cucu. Ke cucu ya? Iya. Cucu Q-nya. Karena ibunya langsung anak Q-nya. Gitu. Nah, selama ini Kak Haji, selama ngelatih itu kan artinya darah-darahnya itu darah-darah jelas ya. Iya. Burung-burung yang dilatih itu darah-darah jelas. Selama ngelatih anak-anakannya darah-darah yang jelas itu gimana Kak Haji? Menurut saya sih karena mungkin perawatan sama pelatihan yang diolah sama tim sih, menurut saya jadi lebih mudah kita. Lebih mudah ya? Lebih mudah asal perawatan sama pelatihannya benar, insya Allah saya bisa ngikutin jalur juaranya kayak leluhurnya lah. Amin, amin. Terus kita juga gini ya kadang-kadang ya Kak Haji, kalau ketika kita ngelatih burung-burung yang memang terahnya cetrah atau darahnya jelas itu kita apa sih rada pede juga ya kayaknya. Mungkin Bawaannya kayaknya pede gitu. Karena mungkin kan kalau kita tahu oh ini darahnya, setidaknya kita bisa membaca kan karakter dari piik itu kan. Piik ini paling karakternya nggak jauh dari atasnya kan gitu. Tapi kalau beda kalau kita nggak tahu asal usulnya. Betul nggak Kak Haji kalau piik? Kan ada yang beranggapan begitu nih, kata orang ketika kita ngelatih burung yang terahnya jelas, maksudnya Bu, ya darahnya ya atasnya jelas, terus kita ngelatihnya itu kita lebih bisa ada perbedaannya ketika kita ngelatih burung-burung yang darah jelas, kita bisa sedikitnya tahu karakter dari burung itu. Tapi ketika kita ngambil burung yang memang bukan nggak jelas ya, kurang jelas gitu kan, kita juga bingung mau baca karakter. Bener nggak kayak gitu? Betul sih, cuma ya ini saya pribadi ya, pada prinsipnya sebenarnya sih kalau saya tipikal orang yang bukan lihat terah. Saya tipikal orang yang lihat burung itu kerjanya. Yang penting kerja. Iya betul, yang penting kerjanya tuh burung. Cuma kan posisinya di sini kita kan berbicaranya masalah bahan ya. Nah kalau bahan sih ya mungkin saya ngambil ya yang berterah gitu, kecuali kita pantauan gitu. Nah, kalau pantauan beda lagi beda ya. cerita. Kalau saya sebenarnya bukan yang istilahnya gila terah, enggak, saya nggak gila terah. Cuma kebenaran kalau bahan ya saya pengen ada labelnya lah gitu kan, biar kita ngelatihnya juga lebih gampang. Tapi kalau beda cerita sama player ya itu mah kita pantauan. Kalau emang tidak ada terah, kerjanya konsisten, juara, ya kenapa nggak kita ambil gitu. Cuma biasanya sih yang juara-juara tuh pasti ada terah, cuma mungkin kita tidak tahu gitu kan terahnya terah apa. Iya gitulah, seperti yang saya lihat-lihat di lapangan seperti itu gitu. Berarti kalau di garis bawahnya dari kalimatnya Kak Haji, mungkin artinya kalau ini ada perbedaan antara ketika kita ngelihat player atau piik ya. Bahan. Jadi kalau untuk player, untuk Kak Haji sendiri tidak terlalu fokus ke trans. Ya. Tidak. Yang dilihat untuk player ya, ini untuk player itu yang dilihat adalah kerjanya gitu. Kerjanya konsisten atau enggak gitu. Nah, kalau untuk bahan mungkin kita perlu ke situ juga ya. Iya, kalau betul. Untuk bahan, kalau Kak Haji itu namanya bahan gitu kan, kita belum tahu ya Kak Haji ya, belum tahu gitu. Walaupun terah bagus tapi pelatihan sama perawatannya nggak bagus, ya apalah arti itu terah lah gitu kan. Cuma terah membantu untuk ya tetaplah untuk jadi di gennya juga ya, untuk gennya itu. Terus ini Kak Haji, itu piik-piik yang sekarang yang lagi dilatih gitu, bahan-bahan yang setengah jalan yang lagi dilatih itu ada kisaran berapa itu? Ada kisaran kurang lebih berapa ya? Hampir 10 hingga 12. Hampir 10. Iya betul. Ya segitulah. Itu sudah bahasanya itu kan dari setengah jalan ya? Iya betul. Berarti udah tahu kolong ya? Mungkin yang kolong cuma antara 4 sampai 6 aja sih. Sampai 4 yang udah matang juga. Dan kebetulan juga memang mereka yang baru pada rampas gitu kan. Targetnya berapa ini Kak Haji untuk buat persiapan gitu kan, untuk kira-kira nih menurut Kak Haji ataupun mungkin pernah ngobrol-ngobrol sama tim gitu, sama jokinya atau apa, itu di piik-piik yang setengah bahan ini yang sekarang lagi dilatih ini punya target nggak sekian giringan lagi harus sudah jadi player atau gitu? Oh bener, sebenarnya sih kalau misalkan untuk dari piik mulai giring sih memang saya ada target sih ke teman-teman di kru juga, mungkin bisa 6-8 girian setidaknya udah bisa ngolong lah gitu. Cuma kita kembali lagi kan, apakah dengan ngolong tersebut burung kuat terbangan berapa kali kan, beda cerita gitu kan. Yang pasti mah kalau untuk target girian saya memaksimalkan lah, gimana joki kalau memang layak, kalau enggak ya jangan dulu, mending kita matangin dulu sampai benar-benar tenaganya tuh bisa dimasukin ke giringan. Berarti untuk di lapangan juga Kak Haji
menyerahkan sepenuhnya ke Nah, joki, ke joki gitu ya. betul, karena joki yang paling tahu sih Paling performa tahu, tiap burung kayak gimana. Terus ini Kang Haji, apa kan namanya ketika sama mungkin kita ketika punya anak kecil ya, ketika punya anak kecil kadang-kadang kan namanya anak-anak itu didiknya kadang-kadang ada rewelnya, ada nakalnya. Suka dukanya ketika ngelatih bahan atau piyik gitu kan. Tadi kan Kak Haji katanya lebih seneng nih ketika ngelatih piyik gitu, ngelatih bahan gitu. Ya, kalau sukanya udah pasti ya, burung istilahnya udah nggak rewel, gampang dilatih, tenaga udah cepet dapet. Terus istilah udah kunci kolong, siap lomba, ya itulah senengnya gitu. Senengnya kan. gitu. Ya dukanya sih juga banyak juga sih, ada yang mental lah, hilang gitu kan. Bahkan ada satu burung juga saya yang kena sutet gitu tuh kan. Kena sutet. Kena sutet. Iya iya. Itu sempet bolong tuh, itu dadanya bolong 1 hari nggak balik lagi tuh kan, pas besoknya dia balik lagi. Berarti waktu habis kena sutet itu burung itu nggak langsung pulang ke kalangan, hilang. Enggak, itu hilang. Sempat hilang gitu ya. Hilang, itu jatuh langsung di bawah sutet, dicari nggak ketemu. Besoknya balik ke kalang. Itu mentalnya luar biasa lah. Dengan posisi dada bolong dia bisa tanggung jawab balik lagi ke kalang. Balik lagi ke kalangan itu Dengan berapa kondisi harinya sehat. itu? Langsung besoknya. Besoknya Besoknya sempat pagi. nginep padahal. Sempat berarti. nginep, iya. Luar biasa. Mentalnya apa burung itu nggak aleman ya. Iya betul, nggak alam. Terus sampai rumah di gimana nih tuh? Sampai itu kita ambil ke sini, sehari kita diamin dulu, lihat kondisi ya. Sebenarnya kita udah agak hopeless juga, cuma lah ikhtiar lah, saya langsung bawa ke dokter malamnya itu. Langsung kita pakai dijahit lah, kita jahit. Ya alhamdulillah sampai sekarang burung udah normal lagi, makan normal, minum normal, malah saya jodohin lagi udah normal gitu. Malah sekarang giring. Jadi sekarang udah normal lagi. Normal, betul. Luar biasa. Ada lagi nggak kejadian-kejadian yang itu ketika piyik itu? Nah kalau Big mah nggak jauh dari itu doang sih. Paling Nggak iya jauh sih, lagi. memang kalau kita ngelatih ya resiko burung itu kalau nggak hilang ya mati, gitu ya, nabrak betul. apa gitu Iya, kan ya. betul. Terus ini kayak tadi kan sempat ngomongin masalah piyik ya, ngelatih bahan. Itu kan namanya bahan itu kan berarti ada persiapan untuk entah kapan gitu kan, ada persiapan untuk yang nggak menutup kemungkinan kan, ketika apalagi Olympus kan juga salah satu tim sudah lumayan besar juga kalau saya Ya, alhamdulillah. ada ini nggak persiapan, maksudnya persiapan untuk nantinya kedepannya untuk dilombain atau gimana? Oh gitu. Kalau saya sih seren ke joki sih. Seren ke joki. Sekiranya itu memang sudah bahan itu udah siap jadi player, siap lomba, kita lombain. Kalau belum mah ya jangan dipaksain. Oh gitu, Kasihan. jadi untuk urusan lapangan mah Kak Haji mah Tetap selain ke joki gitu iya, ya, karena ke joki yang joki. lebih tahu kan kondisi di lapangan seperti apa. Kalau player ada nggak di sini Kak Haji yang udah ini? Kenapa? Player ini. Player kebenaran sih ya ada sih, cuma kemarin juga alhamdulillah saya baru ngambil player lagi nih kan. Oh baru ngambil player lagi. Oh itu ada rencana buat persiapan apa? Nah itu persiapan sebenarnya, ya memang persiapan sih, mudah-mudahan di bulan Juli Agustus kalau nggak lockdown lagi ya buat persiapan di bulan itu sih. Oh kemarin habis ngambil player ya? Iya betul. Itu pantauan atau gimana itu? Ya itu sebenarnya pantauan juga. Pantauan ya. Pantauan. Sebutin nggak namanya? Itu bebas. Kalau boleh tahu nggak ini playernya itu yang diambil itu namanya siapa gitu? Oh sebenarnya sih kalau nama ya itulah Apa disebutin aja kan kalau dulu yang nama sih sebenarnya dulu emang pantauan saya, dan itu sebenarnya kayak player belum apa ya, belum terlalu kelihatan lah, cuma saya mantau beberapa bulan itu wah, lumayan bagus juga gitu kan. Kemudian infonya sih katanya itu persilangan anak King Kong sama anak Karisma. Oh jadi player yang sempat kemarin diambil itu hasil persilangan dari anak Gengu sama Karisma. Infonya seperti itu. Ya ternyata kan kita balik lagi, yang ternyata burung bagus juga. Kalau emang itu pasti kadang ada terahnya juga gitu. Balik lagi, cuma ya mudah-mudahan lah, yang penting makin kinerjanya aja sih. Terus dikasih namanya waktu itu sebelum di sini. Apa waktu itu udah dikasih nama dulu sama? Terus lucu nih story-nya tuh. Coba historinya gimana? Saya lihat player itu sebenarnya namanya siapa saya lupa gitu, saya namanya lupa itu sebelumnya. Cuma saya iseng kan kasih tahu ke orangnya kalau udahlah si burung ini
saya kasih nama Garuda aja, dan bener sama orangnya dikasih sama nama yang Garuda. punyanya terus dikasih nama Garuda. Garuda juga. Sesuai nama. Padahal saya iseng-iseng aja gitu kan. Akhir-akhir ujung-ujungnya malah saya seneng gitu kan. Ya mungkin jadilah. Ya intinya mah buat persiapan, yang penting mas kinerjanya aja, mudah-mudahan gitu di tim kita bisa bagus. Jadi lucu juga, tadinya itu waktu burung itu belum punya Olympus ya, belum punya Kak Haji ya, masih punya orang itu dengan nama yang berbeda, terus Kak Haji ngasih ide kasih nama ini aja. Iya, ke orangnya. Ya. Iya betul. Kasih nama Garuda, ternyata lama-lama malah burungnya jadi milik Kak Haji. Itu namanya rezeki mungkin kita. Iya benar. Ya kita minta doa aja sama teman-teman, sama sahabat Kak Haji ya, mudah-mudahan nggak cuman burung yang namanya Garuda yang kemarin baru diambil sama Olympus saja, bukan hanya burung itu doang gitu, tapi yang lain juga. Saya yakin kan banyak player-player di sini, mudah-mudahan bukan cuman hanya Garuda yang ada di sini, player-player yang ada di sini mudah-mudahan ketika nanti ikut event apa gitu kan, bawa nama harum gitu kan. Iya, insya Allah lah. Soalnya juga sebelum Garuda saya juga udah ada player juga saya ambil gitu kan, memang untuk mempersiapkan. Oh ada, gitu. Udah iya memang sudah ada. Cuma kan semua berdasarkan pantauan, nggak bisa segiringan dua giringan gitu kan. Mantau juga. Jadi sebelum Garuda juga sempat ngambil juga. Sempat ngambil juga. Cari burung yang teknik gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu kan, karena memang mau gimana juga kan harus koordinasi sama teman-teman joki juga ya di lapangan. Nggak bisa kita cuma lihat video atau lihat katanya. Ibaratnya gitu, nggak bisa kita cuma ngedenger radio gitu kan. Kita harus nonton TV gitu kan. Jadi harus dilihat gitu kan, nggak cuma katanya doang. Dan Kang Haji juga tentunya ketika mau ngambil burung yang udah statusnya player atau bahan lah misalkan, itu nggak langsung main ambil ya, pasti ada persetujuan rundingan dulu. Runding pasti saya selalu runding. Ya walaupun banyak sebenarnya kan yang teman-teman di Brebes Pekalongan juga nawarin via WA juga, cuma kan saya pasti ngerunding lagi gitu kan. Cuma ya alhamdulillah memang suggest dari teman-teman di tim juga, ya mending kita mantau aja, kita mantau gitu kan. Mending kita lihat langsung gitu. Ya, yang penting kinerjanya itu kan. Aduh. Oke Kang Haji, mungkin ini berhubung waktunya juga ya. Tadi kita sempat ada break sebentar ini, tadi ada azan asar. Nah ini waktunya juga mau maghrib nih Kang Haji ya. Betul. Istilahnya mungkin untuk bincang-bincang atau obrolan hari ini sampai di sini aja dulu ya Kang Haji. Terima kasih. Saya terima kasih dari Elang 21, ngucapin terima kasih banyak sama-sama Kang Haji sebagai owner dari Olympus, sudah dikasih kesempatan untuk jalan-jalan di sini ya. Gitu lah. Ya emang kita ngeliwat ya sebenarnya. Jadi padahal mah kita mah cuma ngobrol doang, tapi ya itulah enaknya kalau ngobrol sama Elang 21, ngobrol juga dimasukin ke intinya terima kasih banyak ya, udah kasih kesempatan. Mungkin untuk sahabat-sahabat Merpati, kalau masih penasaran, pingin tahu lebih dalamnya Olympus dan sebagainya gitu kan, mungkin nanti di video berikutnya boleh ya Kak Haji? Kalau boleh, main-main ke sini juga nggak apa-apa. Untuk sahabat-sahabat kalau mau main-main berkunjung ke sini, tempatnya asli enak banget, serius saja. Jadi, mau mancing di depan. Mau mancing di depan ada gitu. Mau pohon mau buah apa? Buah naga ya? Buah naga tinggal ngambil di sini. Kalau lagi musim rambutan banyak duren ada di depan. Cuma lagi belum musim. Komplit di sini. Bikin enak lah, bikin nyaman dulu aja. Mungkin itu aja ya Kak Haji. Ya baik, terima kasih Kang. Channel Elang 21, saya kendor, yang penting lost door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.